Hai, ketemu lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ada bab terbaru lagi yang baru terupdate ya. Saya bacakan lagi, yaitu bab 4175 sampai 4176. Kita langsung aja ya. Bab 4175. Kyo-Fei-yun tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia ini akan berani memotong telinga Fei Haoyang. Hal ini seperti memotong telinga mungkin tidak terjadi sekali seumur hidup di antara keluarga besar, karena metode ini agak terlalu kasar. Tidak peduli keluarga besar mana, begitu seorang anggota keluarga dipotong telinganya, mereka pasti akan saling bertarung dengan cara apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Jika para ninja ini benar-benar melakukannya, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Bagaimanapun, keluarga besar Fei ada di sana. Jangan melihat jarak antara United, Serikat, dan Jepang. Tetapi, begitu keluarga Fei benar-benar melakukannya sampai mati. Bahkan jika seluruh ninja Iga disatukan, tidak cukup bagi keluarga Fei untuk terjebak di gigi mereka. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Mungkinkah dalang sebenarnya di balik layar bukanlah ninja itu? Tetapi, jika ninja bukan ninja itu, siapa lagi mereka? Tuan tertua dari keluarga Fei tidak peduli tentang itu, maka ini kekuatan pria misterius yang mungkin sulit dipahami. Mata Kyo-Fei tiba-tiba melebar, dan tanpa sadar dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mungkinkah pembunuhnya yang membunuh Fei-yun? Pada saat ini, Kyo-Fei sangat ketakutan, sehingga seluruh tubuhnya bergetar dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Dia tidak tahu betul bahwa jika dalam penculikan Fei Haoyang benar-benar ulah pria misterius yang membunuh adiknya Kyo-Fei-yu dan memusnahkan seluruh kelompok Italia, maka target berikutnya pasti ada dirinya sendiri. Pelayan di samping melihat wajah Kyo-Fei-yu. Kyo-Fei penuh dengan keringat dan tubuhnya gemetaran tak terkendali dan bertanya dengan cepat, "Tuan Kyo, kau ada apa denganmu?" Kyo-Fei kembali sadar dan melambaikan tangannya dengan cepat. "Bukan apa-apa. Aku tidak berpikir bahwa seseorang akan berani memperlakukan Tuan Fei seperti ini." Ya, pelayan itu hanya bisa menghela napas. "Saya mendengar bahwa tuannya menjadi gila." Kyo-Fei dengan cepat bertanya, "Apa lagi yang kamu dengar?" Pelayan itu berpikir sebentar. "Yang lain sepertinya bukan apa-apa. Setelah saya mendengar bahwa tuan muda diculik, pengurus rumah meminta kami untuk melayani kerabat wanita di rumah, karena takut tidak ada yang tahan dengan rangsangan dan sesuatu akan terjadi." Ketika nenek melihat teringat tuan muda, Haoyang, dia pingsan ketakutan di tempat. "Aku sudah menunggumu dan begitu seseorang berganti sip, aku buru-buru membawakanmu sesuatu untuk dimakan." Mengatakan itu, dia buru-buru menyerahkan kantong plastik di tangannya kepada Kyo-Fei-yun. Sedikit malu dan sedikit malu. "Maaf Tuan Kyo, situasi mendesak dan aku tidak bisa membiarkan dapur memasak untukmu sendirian. Jadi saya membawakan makanan ringan ke sini." Kyo-Fei tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Pelayan itu berkata dengan malu-malu, "Tuan Kyo, Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya. Bagaimanapun, saya sudah menjadi milik Anda." Kyo-Fei mengangguk, sengaja berpura-pura konyol dan tertawa, tetapi dia memarahi dalam hati. Sial, seorang pria yang tidak bisa datang ke meja dan dia ingin berpura-pura tidak bersalah mendekat. Hal-hal macam apa? Namun, tidak ada yang aneh di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat lembut, "Xiao Yuan, tolong bantu saya untuk lebih memperhatikan. Jika kamu menemukan sesuatu di sana, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin." Kemudian dia melepas alojin Richard Mille-nya yang bernilai lebih $3 juta, menyerahkannya kepada pelayan, dan berkata dengan serius, "Xiao Yuan, saya datang ke New York dengan tergesa-gesa.
dan saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Ya, ambil ini, menonton sebagai hadiah kecil dari saya. Pelayan itu telah bekerja selama di keluarga Fei selama 5 tahun. Meskipun dia tidak punya uang, dia pasti berpengetahuan luas. Dia tahu bahwa merek jam tangan Richard Mille sangat mahal, dan jam tangan dasar apapun juga sangat mahal. Harganya ratusan ribu dolar untuk memulai. Dan karya Keo-Fei Yun adalah edisi terbatas dengan harga setidaknya 2 atau 3 juta dolar. Melihat bahwa Keo-Fei Yun akan memberinya arloji ini untuk dirinya sendiri, dia terkejut dan senang, dan ingin mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi dia berkata dengan gugup, "Tuan Kiao, ini terlalu berharga. Sekarang aku tidak bisa menerimanya." Keo-Fei Yun berkata dengan sangat serius, "Xiao Yuan, kamu baru saja mengatakan kamu sekarang milikku, dan aku, Keo-Fei Yun, memberikan hadiah kepada wanitaku sendiri. Bagaimana aku bisa pelit?" Ketika pelayan itu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi sangat manis, dan dia berkata dengan gembira, "Kalau begitu, terima kasih Tuan Kiao." Keo-Fei Yun tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus begitu sopan kepadaku." Kita lanjut lagi, bab 4176. Setelah berbicara, Keo-Fei Yun berkata lagi, "Ketika masalah ini selesai dan Tuan Fei kembali dengan selamat, saya akan memberitahukannya bahwa Anda akan berhenti bekerja di rumah Fei di masa depan dan kembali ke Setter bersama saya." Pelayan itu bertanya dengan heran, "Tuan Kiao, apa Anda serius?" "Tentu saja." Keo-Fei Yun menyentuh wajahnya dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah wanita yang kusuka, dan aku tidak bisa membiarkan wanita yang kusukai menjadi pelayan di rumah orang lain, dilayani oleh orang lain. Bagaimana Anda, orang yang menjaga Anda, membiarkan Anda mengurus orang lain?" Kata-kata cinta Keo-Fei Yun dari presiden yang mendominasi membuat pelayan ini langsung jatuh ke dalamnya, dan seluruh orang seolah jatuh ke lautan Mary Sue. Dia merasa bahwa dia adalah Cinderella yang paling bahagia di dunia, dan akhirnya menunggu pangeran tampannya. Sejak kecil, impian keluarga kaya yang digarap di berbagai sinetron dan karya sastra langsung diaktifkan oleh Keo-Fei Yun, yang membuatnya sangat bersemangat. Dan tiba-tiba terisak dan berkata, "Master Kiao, tidakkah kau benar-benar tidak?" Dia tiba-tiba terdesak dan terisak dan berkata, "Tuan Kiao, apakah kau benar-benar menyukaiku?" "Aku tidak menyukainya, tetapi..." Dia tiba-tiba terdesak dan terisak dan berkata, "Tuan Kiao, apakah kau benar-benar menyukaiku?" "Aku tidak menyukainya, tentu saja aku menyukainya." Keo-Fei Yun meraih tangannya dan membelainya, berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Tunggu sampai Tuan Fei yakin. Saya akan menyebutnya kepadanya. Percaya padanya. Tentu saya tidak akan menolak." "Oke." Pelayan itu mengangguk, merasa terlalu bersemangat, dan menambahkannya. Pada saat ini, Keo-Fei Yun seperti tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, Xiao Yan, aku benar-benar khawatir tentang Tuan Fei sekarang. Jika dia memiliki masalah, aku khawatir itu juga akan mempengaruhi kebahagiaan dari kita berdua. Jadi, pada waktu ini, jika Anda memiliki kesempatan untuk dekat dengan keluarga Fei, Anda harus membantu saya memperhatikan apakah mereka telah menyebutkan ninja Jepang. Jika demikian, Anda harus memperhatikannya dan mencoba untuk tuliskan apa yang mereka katakan. Jika tidak, ketika ada peluang bagus, Anda harus menggunakan kecerdikan Anda untuk menciptakan peluang. Mengerti?" Yang paling dikhawatirkan Keo-Fei Yun sekarang adalah beberapa ninja Jepang selain pria misterius yang membunuh adiknya. Jika hal ini benar-benar dilakukan oleh ninja Jepang itu, aku akan benar-benar tamat. Karena ninja-ninja itu disewa sendiri. Begitu keluarga Fei menemukan lantai ini, mereka tidak akan bisa membasuh mereka jika mereka melompat ke Sungai Kuning. Apakah dia memberitahu
Fei Shanhai bahwa alasan dia memperkerjakan ninja-ninja itu adalah untuk membantu cucunya menculik bintang wanita populer, sehingga cucunya bisa mengatasi kecanduannya membunuh bintang wanita. Jika dia benar-benar mengatakan itu, Fei Shanhai akan bunuh diri entah dia percaya atau tidak. Dalam benak pelayan saat ini, dia sudah mulai membayangkan pernikahan akbarnya dengan Qiu Feiyun. Mendengar apa yang dikatakan Qiu Feiyun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kebahagiaan semua hidupnya kini hanya ada pada Fei Hou yang saja. Jadi, dia tidak berpikir tentang itu. Berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Kiau. Saya pasti akan memperhatikan." Qiu Feiyun mengangguk puas dan berkata lagi, "Ingat, Anda tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk orang-orang terdekat Anda, tentang hal yang saya katakan." Pelayan itu tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Xiao, dapatkah saya memberitahu orang tua saya tentang kami berdua? Mereka selalu peduli dengan urusan hidup saya. Jika mereka tahu bahwa saya bersamamu, mereka sangat lega." "Sama sekali tidak," Qiu Feiyun berkata dengan cepat. "Begitu masalah ini tersebar di muka, itu pasti akan diketahui oleh orang lain." Setelah berbicara, dia dengan cepat menghibur. "Xiaoyan, kamu harus ingat, aku ingin membawamu ke Seattle dan tinggal bersamaku. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa kamu adalah seorang pelayan sekarang. Jika keluar, kita akan ada banyak tekanan pada keduanya. Jadi, rencanaku adalah meminta Tuan Fei untuk membantumu dan membiarkan dia menghapus semua sejarah dan file pekerjaanmu sebagai pelayan di keluarga Fei. Dan kemudian aku akan memberimu identitas baru dan nama merek untukmu. Gelar dari universitas akan mengemasmu sebagai wanita dari keluarga terpelajar. Dengan cara ini, kamu akan mengikutiku masuk dan keluar dari masyarakat kelas atas di masa depan. Dan tidak ada yang akan melihatmu dengan kacamata berwarna. Namun, jika masalah ini bocor sebelumnya, jika orang lain mengungkapkan identitasmu sebagai pelayan, aku khawatir orang tuaku tidak akan setuju dengan kita berdua, dan kamu juga akan menghadapi tekanan besar. Jadi, sampai Tuan Fei kembali dengan selamat, masalah ini harus dirahasiakan. Dan tidak ada orang lain selain kamu dan aku yang akan mengetahuinya. Mengerti? Oke, sampai di sini video kali ini. Kita ketemu lagi video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai ketemu lagi. See you.